Jokowi diangkat menjadi penasehat sebuah perusahaan global dunia, perusahaan swasta di Amerika Serikat yang bernama Bloomberg. Ya. Perusahaan ini bukan milik pemerintah, ini hanya perusahaan swasta biasa, swasta kecil, kawan ya. Lalu para termul, wah, euforia ya, para termul bangga dengan diangkatnya seorang Joko Widodo menjadi salah satu anggota Dewan Penasehat Bloomberg di Amerika Serikat. Sekedar informasi saja kawan ya, Bloomberg itu adalah sebuah perusahaan swasta di bidang layanan data dan informasi ekonomi dunia, informasi ekonomi global, tidak lebih dari itu ya. Kemudian si Jokowi diangkat menjadi penasehat ya, salah satu dewan penasehat di perusahaan tersebut. Apa istimewanya? Mendengar berita ini justru saya pengen ketawa kawannya, pengen ketawa ngakak. Karena apa? Secara logika, ya, seorang Jokowi ditunjuk sebagai salah satu dewan anggota penasehat di sebuah perusahaan luar negeri yang bekerja di bidang layanan data dan ekonomi global. Tentu dia harus memberi wejangan-wejangan, harus memberi nasihat-nasihat ya di perusahaan tersebut. Logikanya perusahaan itu adalah sebuah perusahaan swasta yang terletak di Amerika Serikat. Tentunya Jokowi dalam memberikan wejangan, dalam memberikan nasihat itu harus pakai bahasa asing, ya, pakai bahasa Inggris. Dan kita semua ketahui, ya, ketika si Jokowi pidato dalam bahasa Inggris, kita semua tahu bagaimana, ya, cara dia berpidato dalam bahasa Inggris. Orang bahasa Inggrisnya juga susah dimengerti kok. We walk the talk, talk and talk atau apalah segala macamnya itu nggak ngerti kawannya. Yang jelas yang ngerti bahasa Inggris si Mulyono ini mungkin hanya ayam, bebek ya dan entok, ayam kalkun dan sejenis unggas lainnya kawan ya. Saya sendiri tidak mengerti bahasa Inggris, pidato bahasa Inggrisnya Jokowi ya. Bahkan mungkin orang-orang Inggris pun, orang Inggris sendiri tidak akan memahami bahasa pidatonya. Lalu bagaimana ketika dia nanti akan memberikan nasihat, memberikan wejangan kepada perusahaan Bloomberg ini kawannya? Karena tentunya nasihat itu harus pakai bahasa, ya yang utama adalah menyampaikan gagasan itu harus pakai bahasa setempat, pakai bahasa Amerika, bahasa Inggris kawan ya. Iya. Lalu bagaimana dengan Jokowi nantinya ketika akan menyampaikan nasihat kawan? Apakah mungkin dalam bahasa kalbu, memakai bahasa kalbu atau pakai translator dan lain sebagainya ya. Kita juga di sini ketawa geli jadi mikirnya kawan ya. Coba bagaimana tanggapan Anda? Tanggapan teman-teman gimana kawan ya? Seorang Joko Widodo yang bahasa Inggrisnya belepotan dijadikan penasehat, salah satu dewan penasehat di perusahaan swasta Amerika Serikat.